Halo, saya Wafda berperan sebagai Farhan. Halo, saya Clarissa Taufan berperan sebagai Maryam. Halo, aku Debo Andrios berperan sebagai Bagas. Berhenti! Nama saya Maryam. Hari ini saya ingin berbagi cerita. Oke, jadi kalau Maryam ini adalah sebenarnya garis besar ceritanya. Maryam ini adalah seorang perempuan yang kebetulan umurnya juga kurang lebih sama dengan aku, yang dimana sejak lahir beliau ini diikuti oleh sosok yang terus ada di setiap hari dan setiap saat sebenarnya. Yang dimana dari lahir entitas ini ngikutin dia, walaupun Maryam ini nggak pernah meminta. Dan tentunya dan sampai sekarang based on yang Maryam sampaikan di podcast maupun ketika Maryam datang ke kantor dan menyampaikan ke kita semua, sampai sekarang Maryam masih belum tahu penyebab entitas ini memilih Maryam untuk dia yang terus diikuti dan bagaimana jalan keluarnya untuk Maryam bisa hidup lebih tenang, bisa bebas dari gangguan. Itu sih Maryam. Dan pastinya dengan adanya entitas yang ikutin dia, ketika hidup tidak menjadi miliknya dia sendiri, pastinya dalam kehidupan normal atau kehidupan bersosial itu sangat sulit dan jauh berbeda dari manusia pada umumnya. Untuk aku berperan sebagai Bagas. Jadi Bagas itu dia adalah seorang pria yang kebetulan punya kedekatan khusus dengan Maryam. Secara garis besar cerita sebenarnya memang untuk karakter dari nama sebenarnya memang namanya disamarkan, tapi Bagas sendiri memang sebenarnya ada di kehidupan nyatanya Maryam. Dan Bagas juga sebenarnya memang punya niat yang baik, punya niat yang tulus, ingin menjaga Maryam, bahkan pengen menuju ke hubungan yang lebih serius. Tapi karena ada sosok yang selalu melindungi Maryam, dalam arti jangankan yang niat jahat, niat baik pun memang dia cemburu gitu. Jadi ya ada sesuatu yang menimpa Bagas, contohnya mungkin selalu diganggu gitu. Oke, kalau aku berperan sebagai Farhan. Farhan ini seorang santri di pesantren di kampung tersebut. Dia melanjutkan pendidikannya keluar dari pesantren sampai akhirnya guru kami Kiai Soleh itu minta Farhan untuk pulang. Kiai Soleh itu minta Farhan untuk menggantikan dialah, meneruskan perjuangannya dia gitu di kampung tersebut. Jadi ya masyarakat sekitar itu melabeli dia itu Ustadz gitu, Ustadz Farhan gitu. Ustadz Farhan inilah yang nantinya akan meneruskan untuk membantu Maryam, ya membantu warga sekitar juga lah. Khususnya Maryam gitu, yang menenangkan Maryam gitu-gitu, mendoakan. Kalau aku sih emang setiap syuting ada beberapa obat dan herbal yang aku selalu bawa. Apalagi untuk horor dan di sini teriak-teriak. Tapi aku nggak sebut mereknya, nanti iklan. Siapa tahu jadi BA. Gue doain nih, ntar kejadian nih. Oh, ya, amin dulu. Amin. Amin. Terus Gitu. ada kejadian suaranya abis lah terus seperti apa? Iya ada sih, tapi sebenarnya kalau itu kan ya hal biasa, misalnya kayak teriak suara habis. Cuman emang kalau dari yang kita lihat di teaser itu, di scene tersebut aku teriak sebesar itu, emang somehow nggak tahu ya, sebenarnya selama proses syuting Maryam ini ada aja emosi yang tiba-tiba keluar dari dalam gitu, dan itu bikin aku ngerti, oh ternyata mungkin selama ini yang Maryam merasakan itu emosinya sebesar itu keinginannya untuk lepas. Tapi ya itulah menurut aku kenapa Maryam sangat kuat, Maryam in real life gitu. Karena kalau bukan Maryam sendiri yang jalanin, belum tentu bisa bertahan sampai hampir 30 tahun loh. Setiap hari ada aja gangguannya, baik kecil maupun besar. Emosinya sebesar itu, tapi dia tetap harus bagaimana caranya untuk hidup terlihat normal. Dan bahkan cara dia menyampaikan apa kesehariannya bagaimana, gangguan apa yang terjadi dalam hidupnya, menyampaikannya juga nggak dikasihanin atau diserem-seremin atau apa, tapi justru itu yang bikin aku, oh kuat banget ya perempuan ini, Maryam ini hebat banget. Menurut aku sih hebat banget. Itu yang malah bikin kita kayak Amazed gitu, apa ya? Miris juga gak sih? Maksudnya Benar, iya. dia menyikapi situasi itu, keadaan dia itu sekarang udah bukan kayak yang aku capek banget, aku sedih atau apa. Enggak, dia setenang itu, setegar itu, kayak wah keren nih orang. Itu malah kalau aku Iya. ngeliatnya kayak gila, jadi dia ini capek loh, nggak gampang gitu.
Kalau buat aku mungkin karena ini juga kan dari kisah nyata dan aku sebenarnya nggak dapat kesempatan untuk ketemu Kak Mariamnya langsung, jadi ya mungkin aku lebih riset dan nonton podcast Lentera Malam aja. Dan sebenarnya untuk karakter Bagas sendiri memang apa ya, bisa dibilang latar belakangnya memang apa ya, dikemasnya dengan cara yang berbeda sih, walaupun memang karakter Bagas sendiri memang benar nyata ada di kehidupannya Kak Mariam. Apalagi mungkin kalau buat aku sih kesulitannya lebih ke apa ya, selain emosinya dan adegan-adegannya yang cukup berat, bukan cukup lagi sih, sangat berat buat aku karena aku juga baru pertama kali untuk memerankan adegan-adegan yang aku bilang ya lumayan ekstrim gitu buat aku. Nah itu sih, jadi film Mariam ini baik dari redline cerita maupun semua kejadian itu based on true story, based on apa yang disampaikan Mariam di podcast Lentera Malam maupun yang disampaikan langsung ke kantor, ke kita di kantor. Jadi emang semua based on true story tapi dikemas dalam bentuk yang berbeda dan nama disamakan untuk privasi pastinya. Dan karena ini kejadian nyata dan sampai sekarang Mariam itu kasusnya belum close, case-nya belum close, belum ketahuan penyebabnya apa, yang sampai sekarang Mariam juga mau tahu apa penyebabnya dan bagaimana caranya untuk Mariam bisa hidup lebih tenang ke depannya, bisa lebih ikhlas dan dilepas dari gangguan itu. Makanya jadi tantangan tersendiri buat aku pribadi gitu, karena emang kita sebelum buka naskah kita dipertemukan dulu sama Mariam untuk lebih mengerti apa yang sama ini Mariam rasakan, pengalaman hidupnya seperti apa yang sebenarnya Mariam inginkan dalam hidup ke depannya. Dan pasti kita lebih hati-hati sih, karena memang sampai terakhir aku ketemu setelah syuting, emang pas lagi syuting Mariam dimimpiin, dan ketika aku nanya ke Mariam ini emang aman kalau dibuat film, apakah sosok ini nggak marah atau gimana. Mariam pun juga nggak bisa ngasih 100% akan aman gitu, tuh nggak. Dia Mariam bilang, aku sebenarnya nggak tahu sih Kak aman enggaknya, tapi ya udah kita bikin film karena emang Mariam, tujuan kita di sini supaya makin banyak yang tahu soal Mariam, semakin banyak pintu kebuka untuk orang-orang yang bisa nolong Mariam. Karena sampai sekarang udah lebih dari 40 ustadz, 40 kali ruqyah dan lain-lain, belum ada yang berhasil. Bahkan sampai ada korban jiwa dan bukan 1-2 ya korban jiwanya gitu. Jadi itu sih tantangan tersendiri yang pasti kita jalanin 100% tapi tetap mindful, tetap respectful sama karakternya, tetap respectful sama semua yang diceritakan di film ini sih. Ya, kita tetap punya ruang kreatif lah untuk memainkan karakter-karakter kita ini gitu. Kesulitannya kalau aku pribadi lebih ke ya soal-soal teknis lah, kayak kalau di karakter Farhan itu ngapalin ayat-ayat banyak banget, terus kita ada scene yang berbahasa Arab juga gitu kan, kita jadi ngobrolnya tuh pakai bahasa Arab gitu. Yang gitu-gitunya sih yang kesulitan tersendiri lah buat aku gitu. Sebenarnya sih pas ketemu di kantor kita lebih banyak ngobrol soal Mariamnya ya. Lebih kita banyak nanya ke Mariam kayak selama ini apa yang dirasain, kapan mulai ngerasain seperti itu, godaan apa yang paling besar. Dan yang kecil tuh karena setiap hari ada aja, baik gede maupun kecil gitu, sampai bukan cuma diliatin atau apa, tapi sampai ada surat cinta berbahasa Arab gundul, ada keluar paku dari tangannya. Belum lagi sampai menimpa orang-orang terdekatnya juga gitu. Tapi yang itu sih yang kenapa pas pertama kali ketemu yang aku tanyakan itu, kena aman nggak ini untuk dibuat so far sih ya film, emang nggak marah gitu kan. Ya maksudnya kita sebagai manusia juga nggak bisa 100% ngasih kepastian. Mariam sih bilang ya insya Allah kakak yang sebagai memeranin aku aman, tapi Mariam justru concern sama siapa yang nanti akan memerankan sosok tersebut. Tapi dia kita ya lebih ke concern ke aku ini nih sama yang meranin sosoknya justru gitu dia. Iya. Karena emang ternyata pas kemarin ketemu setelah syuting, Mariam bilang pas kita lagi syuting emang dimimpiin lagi perihal siapa yang memerankan sosok dia gitu. Dan kalian tahu yang memerankan sosok itu? Kamarnya sebelah saya. Oh. Awalnya belum tahu kayak, oh ini, aduh siapa lupa namanya. Cuman kayak pas Ruli apa teknis siapa? set, Iya benar. lah Ya, Ruli. ternyata yang jadi itu gitu. Iya. Ya, Dan alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa sih. Nggak ada sih. Alhamdulillah. Dan ini sih lebih, maksudnya kan setiap film, setiap karakter pasti punya tantangannya masing-masing. Yeah. Tapi karena ini aku aware banget
belum case close nih, masih kebuka case-nya, belum ketemu jalan keluarnya, masih belum tahu penyebabnya apa. Jadi emang khusus untuk film ini aku ke orang yang aku percaya, ya bisa dibilang spiritual guru kali ya, untuk minta didoain dari jauh, untuk minta perlindungan juga. Aku jelasin bahwa aku memperkenalkan perempuan ini yang dimana umurnya kurang lebih sama-sama aku, sampai sekarang masih diikutin, sampai sekarang belum tahu jawaban keluarnya apa, penyebabnya apa. Jadi dan emang spiritual guru aku bilang, ini emang bener sih Clares, emang ada yang seperti ini. Dan memang kalau ini levelnya sudah, ya seperti yang Mariam bilang sendiri, memang bener raja jinnya gitu. Jadi emang harus hati-hati, diingetin, terus mindful. Dan pastinya karena lokasi kita bener-bener di hutan dan di abandoned area, harus permisi lah gitu. Tetap yang tadi aku bilang respectful, bukan sama ceritanya, sama karakter aslinya, tapi juga sama lokasi kita. Kayak kemarin, waktu yang pas di kantor itu, jadi kita belum ketemu, masih tim produser, penyutradaraan, Bang Kinoy. Itu penulis juga ketemulah, di invite, Mariam datang gitu kan. Nah, jadi ada satu ruangan yang memang, ya itu kayak gini kan, dingin kan gitu. Dan aku nggak tahu AC sentral apa nggak sih di kantor itu. Enggak ya, ruangan sendiri emang ada AC-nya gitu. Ya biasa, ya itu ruang meeting lah, dingin gitu kan. Nah pada saat ya udah mereka ketemu ngobrol, panas tuh ruangannya, panas. Udah selesai Mariam pulang, dingin lagi ruangan itu gitu. Kayak kan kita jadi mikir, ini karena ini nggak ya gitu. Terus kemarin pas kita mau konten day, hari pertama setelah kita udah syuting, ketemu lagi lah. Ini pertemuan kedua sama Mariam. Nah itu tim kontennya tuh, handphonenya tuh baterainya penuh gitu kan. Terus, Bang, tau nggak Bang, tadi ini handphone gue penuh baterainya Bang, pas datang tiba-tiba mati handphonenya gitu. Kayak aduh, ada nih. Dan maksudnya bukan mati karena error atau apa, pas di-charge dari nol lagi, baterainya benar-benar drop. Abis dari nol lagi pas di-charge gitu, kayak wow, gokil. Dan yang di lokasi juga ada aja lah kejadiannya. Lokasi juga ada. Cuman emang kita tuh meminimalisir untuk kalau ada gangguan enggak lah gitu. Enggak lah, kita coba bukan nih mendinai gitu. aja gitu. Tapi aku Mendinai. baru inget kemarin ada satu scene yang dimana dialog aku maksudnya pas lagi take aku sudah bilang, maksudnya udah menyampaikan dialog aku, tapi suara aku nggak ada. Tapi ada suara lain yang membacakan dialog tersebut, tapi suara lebih besar dan emang nggak pas di mulut aku. Cuma kayak, Kak, ini nggak udah, yuk lanjut lagi yuk. Emang kita meminimalisir untuk Iya. ya udah kita nggak apa-apa, ya lanjut. Ada lagi yang pohon. Iya, pohon-pohon tiba-tiba, tumbang di itu tiang listrik, jadi hujan deras banget, angin kencang gitu. Itu ada. Terus itu di jalan pulang kita dari set ke hotel, kita kan jadi apa jangan-jangan ini ya, gitu-gitu tuh ada. Kayak bahkan sampai kemarin kita promo hari pertama aja ya. Oh iya. Itu kita sebelum take tuh kayak aman aja gitu, kayak semuanya berjalan lancar, tapi pas 3, 2, 1 langsung hujan deras banget, langsung berisik. Deres-deresnya. Udah selesai kita on air, berhenti hujan. Hujannya. Jadi selama itu gitu. Bukan cuma satu dua orang doang yang alami, berarti hampir semua kru dan pemain merasakan gitu ya. Dan nah tapi beruntungnya kita syuting itu di bulan puasa. Yeah. Karena maksudnya bukan kita mau nyamain apa gimana. Salah satu pertanyaan aku kemarin pas pertama kali banget ketemu, aku nanya, berarti kamu selama hampir 30 tahun setiap hari selalu either lihat atau diganggu atau ya ada aja gitu berarti ya. Dia bilang ada aja Kak, kecuali di bulan puasa. Jadi di bulan Ramadan dia merasa sendiri. Jadi pas lagi bulan Ramadan dia gangguan itu tuh nggak ada. Dan kebetulan banget kita syutingnya pas bulan maksudnya kayaknya ada, emang udah diatur deh. mungkin dari 100% hari 80%-nya itu bulan puasa lah ya, 80-90%. Kita cuman di beberapa hari pertama. Beberapa hari pertama nggak bulan puasa ya. Beberapa hari pertama semua. Habis itu sisanya sampai selesai. As simple as yang nonton bisa mengerti, bisa paham apa yang selama ini dirasakan oleh Mariam. Maksudnya aku nggak mau mereka jadi ketakutan gitu, enggak. Tapi aku mau mereka mengerti apa yang selama ini Mariam rasakan, dari capek fisiknya, mentalnya, drainnya, secara psikisnya. Karena bayangin aja, selama hidup kalian hidup yang kalian miliki nggak jadi milik sendiri. Let's say sekarang hidup yang Clares punya Clares sendiri, Wafda punya Wafda sendiri, Debo punya Debo sendiri. Tapi gimana kalau kalian hidup selama hampir 30 tahun, punya kehidupan
nggak jadi milik karena ada entitas yang mengkontrol semua pergerakan kalian gitu. Aku mau yang nonton as simple as bisa bersyukur atas hidup yang dimiliki. Karena ternyata mungkin selama ini kita nggak merasa itu privilege, tapi itu privilege loh. Ada teman kita Mariam yang nggak bisa menikmati memiliki hidup sendiri. Dan aku mau yang menonton lebih bersyukur atas apa yang dimiliki di dalam hidupnya gitu. Dan semoga salah satu dari penonton mungkin bahkan lebih yang bisa bawa bantuan untuk Mariam sehingga Mariam bisa mungkin tahu apa penyebabnya dan lebih baik lagi untuk Mariam bisa tahu jalan keluarnya supaya bisa hidup lebih tenang, lebih ikhlas. Dan emang Mariam ini sampai sekarang pingin banget berangkat untuk umroh. Amin. Tapi memang sampai sekarang walaupun ada momen yang dimana Mariam udah punya tanggal keberangkatan, tiket, paspor semua udah siap, udah tinggal berangkat, tiba-tiba cancel. Ada aja. Iya, ada aja. Gangguan yang menghalangi untuk berangkat ke sana gitu. Karena ya siapa tahu dengan berangkat ke sana menjadi jawaban kita yang Nggak tahu juga. karena sampai sekarang yang aku bilang tadi udah 40 ustadz lebih yang mau bantu ternyata belum ada yang berhasil, bahkan sampai makan korban jiwa kan. Ngeri juga.